Aduh, keras sekali. Nah, jadi sahabat, seperti inilah kualitas tanah sebenarnya. Nah, seperti ini sahabat ya. Seperti ini kualitas tanahnya. Sudah terlambat untuk pindah tanam sahabat. Jadi ini bibit sudah terlampau tinggi. Ini seharusnya sudah 2 minggu yang lalu kita lakukan pindah tanam, sehingga bibit cabai sudah besar di polybag kecil seperti ini. Inilah dilema para pekebun, bahkan beli pun masih sering merasakan dilema ini. Ketika tanaman di persemaian sudah siap, kemudian medianya belum siap, media tanamnya, media untuk pemindahannya belum siap, baik itu yang di bedengan maupun di polybag. Jadi seperti inilah, tanaman jadi tinggi dan kurus sahabat. Sayang sekali sebenarnya karena ini benih cabai yang sangat baik. Tapi di sini beliau akan mencoba untuk melakukan pindah tanam dengan media seadanya. Jadi bagi sahabat yang mengalami dilema yang sama, ini video wajib untuk sahabat. Ini sebenarnya jenis cabai yang sama sahabat dengan yang ini. Tapi memang nasibnya berbeda, yang satu langsung begitu sudah saatnya pindah tanam, bisa pindah tanam, sedangkan yang ini media masih belum beli siapkan. Karena kesibukan sahabat tentu saja. Tidak sedikit yang beli urus di kebun ini, juga ada ternak sehingga menyebabkan sedikit kelimpungan karena keterbatasan tenaga dan waktu. Tapi sebelumnya beli ingin perlihatkan seperti apa pertumbuhan cabai yang ini sahabat. Nah, jadi ini sahabat lihat tingginya sudah, ini kemungkinan besar sudah mencapai kalau yang ini sendiri, karena tidak semuanya sama pertumbuhannya, ada selisih sedikit. Tapi yang ini kira-kira sudah 1,5 meter. Ini luar biasanya, batangnya begitu kokoh. Kemudian beli sengaja memangkas bagian bawahnya karena beli memproyeksikan, beli menargetkan tinggi tanaman ini paling tidak tinggi 2 meter. Karena tipe dari cabai ini memang tinggi besar, sehingga buahnya nanti akan sangat lebat. Jadi kualitas dari cabai ini benar-benar sudah tidak perlu diragukan lagi. Lanjut. Jadi sahabat, bagi kemarin yang belum sempat menonton video terbaru, tadi kemarin beli memperlihatkan, nah yang ini bisa dekatkan kamera. Ini adalah hasil dari media yang kita daur ulang sahabat. Jadi luar biasanya, kamera bisa didekatkan. Ajaib sekali. Jadi ini bisa memutarbalikkan logika kita sahabat. Ini baru 1 kali kemarin, tapi hati-hati, di sini sudah ada benih kacang panjang sahabat ya. Jadi kita cek medianya. Hanya dalam 1 kali aplikasi media bekas, jadi bisa seperti ini. Luar biasa sekali memang. Turki Leonardit atau Leonardit asal Turki ini kualitasnya memang bukan kaleng-kaleng sahabat ya, pantas sekali, langka, dan pantas disebut sebagai emas cair hitam di dunia pertanian. Jadi kemarin ada yang bertanya, beli apakah tidak bisa menggunakan Leonardit asal negara kita sendiri. Nah, dilemanya sahabat bisa melihat di video-video YouTube luar negeri sana bahwa memang kualitas dari Leonardit asal Turki ini memang terbaik di dunia. Jadi sudah ada banyak video yang mereviewnya, terutama mengenai kelarutan. Kelarutannya menyebabkan Leonardit ini tidak tergantikan kualitasnya. Luar biasanya media yang tidak beli apa-apakan, media bekas mentimun, kemudian ditanami dengan kacang panjang, dan sahabat akan lihat sendiri bagaimana pertumbuhannya. Warnanya menjadi jauh lebih gelap daripada kemarin. Karena kemarin media bekas, unsur karbon sudah hilang, apalagi kemungkinan sudah 0 asam humat di dalamnya. Dan penggunaan dari Turki Leonardit ini memberikan sumbangsih atau donor asam humat bahkan sampai 100 kali lipat dari apa yang bisa kita dapatkan dari bahan-bahan konvensional. Luar biasa sekali, media tampak begitu indah dan pasti begitu nyaman untuk sebagai media tanam kacang panjang. Beli gangguin terus dari kemarin nih.
Nah jadi sahabat, inilah bahan yang beli dapatkan pagi ini. Jadi ya sesuai dengan yang beli katakan tadi, belum ada media tanam yang dipersiapkan. Jadi cukup hanya tanah, kemudian juga ada daun kering juga dapatnya sedikit tadi sahabat. Nah di video kali ini beli mengajarkan mengenai bagaimana kita bisa memberdayakan kemampuan kita sesuai dengan apa yang ada, sehingga menanam, memindahkan dari persemaian menuju ke media pembesaran itu tidak sampai menunggu sampai kita siap. Karena kalau kita terus menunggu tertunda, akhirnya yang di persemaian seperti yang ditunjukkan tadi itu sudah terlalu tua, terlambat untuk kita pindah tanamkan. Tapi di sini tidak ada kata terlambat, semasa kita bisa berusaha sahabat. Jadi meskipun dengan media seperti ini, bagaimana tanaman cabai sebenarnya bisa beradaptasi dengan media yang paling buruk sekalipun. Meskipun ini hanya tanah dan dengan sedikit sekali daun kering, tapi jangan khawatir, pasti bisa subur bersama Bali Organik TV tentunya. Yang pertama tentu saja beli akan aduk terlebih dahulu. Nah, coba perhatikan warna tanahnya yang pucat, kemudian perhatikan juga tekstur tanahnya yang berkeping seperti ini. Aduh, keras sekali. Nah, jadi sahabat, seperti inilah kualitas tanah sebenarnya. Nah, seperti ini sahabat ya, seperti ini kualitas tanahnya. Jadi bagi sahabat yang memiliki tanah yang lebih baik dari ini, tentu saja akan jauh lebih subur dari kebun Bali Organik TV. Karena ini dataran rendah dan tanahnya juga keras seperti itu sahabat. Nah, jadi tanahnya bertipe kepingan seperti ini sahabat, dan sangat solid. Iya, seperti itulah teksturnya. Tapi tidak masalah, beli langsung masukkan ke dalam polybag. Jadi bagi sahabat yang di rumahnya tanahnya lebih baik dari ini, tentu saja pasti bisa berkebun dengan hasil mungkin yang lebih baik dari Bali Organik TV. Jangan pernah berkecil hati. Pada saat ini kita istirahatkan dulu pikiran kita yang kritis, kita istirahatkan dulu pola pikir kita yang selama ini yang menyatakan bahwa media yang baik adalah A, B, C, D, E. Kemudian harus ada bahan organik yang melimpah dan lain sebagainya. Kali ini di luar nalar memang sahabat, video yang kali ini beli praktekkan. Kemudian hasilnya nanti sahabat bisa lihat setiap hari atau setiap beli update video seperti apakah hasilnya dari tanaman cabai yang telat beli pindah tanamkan ini. Nah, beli akan masukkan ke dalam polybag. Ini daun keringnya pun sangat sedikit. Tanpa daun kering pun sebenarnya tidak masalah sahabat. Tapi beli ingin menambahkan sedikit pori-pori atau rongga, dan nantinya ini bisa membusuk juga. Jadi ditambahkan seadanya yang beli temukan tadi. Tidak perlu dipaksakan. Bila tidak ada, tidak usah digunakan. Nah, jangan tertawakan medianya sahabat, karena medianya benar-benar dari tanah yang sangat keras sahabat ya. Kering, berkeping seperti ini teksturnya. Jadi debunya luar biasa. Nah, bagaimana cara mengolah media separah ini? Beli katakan ini parah banget sahabat ya. Caranya adalah dengan satu hal yang bisa memutar balikkan segala prinsip kita selama ini menjadi terpatahkan, yaitu ada Leonardit asal Turki. Sekali lagi, untuk kasus-kasus ekstrim seperti ini, untuk kejadian-kejadian yang mendesak seperti ini sahabat, beli gunakan Leonardit asal Turki ini sebagai senjata pamungkas. Karena 10 tahun lebih beli berkebun secara organik sahabat, berkebun secara organik, polybag, di media pedengan, di media raised bed, belum pernah beli menemukan satu bahan yang bisa sehebat ini. Belum pernah, terutama untuk mengubah media yang amburadul, media yang tidak layak bisa menjadi layak. Memang beli tahu Leonardit itu ada kandungan asam humatnya di dalamnya, juga ada karbon yang tinggi di dalamnya, tapi Leonardit asal Turki ini lebih luar biasa lagi. Kemarin ada yang bertanya, beli bagaimana bila saya menggunakan Leonardit asal Cina, impor dari Cina, karena paman saya ada yang menjadi importir. Bukan dengan bermaksud merendahkan kualitas Leonardit yang lain, tapi yang beli ketahui yang dari Cina itu adalah sodium humat sahabat. Jadi memang kualitasnya agak lebih rendah
dibandingkan dengan Leonardit asal Turki. Itu sebabnya yang dari Cina itu lebih murah harganya, terutama di kelarutannya terhadap air, karena kelarutan terhadap air ini berperan penting ketika nanti Leonardit bisa bercampur secara majemuk dengan media, menyatu sepenuhnya dengan media, sehingga media menjadi hitam dan gembur. Sekali lagi catat, media hitam dan gembur. Kemudian kelebihan lainnya, tidak berbau sama sekali, tanpa bau sama sekali sahabat. Jadi tidak ada baunya, netral seperti air. Dan kelebihan yang ketiga dari yang beli buktikan selama berbulan-bulan terakhir ini sahabat, adalah kadar pH yang relatif netral, cenderung ke alkali, dan bisa merubah media yang asam menjadi netral tanpa harus menggunakan kapur dolomit. Jadi banyak sekali keuntungannya. Nah, langsung saja beli, tidak panjang lebar lagi, beli akan buktikan seperti apa kehebatan dari Leonardit asal Turki ini sahabat. Nah, di sini ada 4 wadah yang berisi air sahabat ya, dengan ukuran yang berbeda. Di sini beli ingin menunjukkan seperti apa kualitas Leonardit yang baik. Apalagi yang dari Turki ini satu-satunya yang beli tahu dalam bentuk cair. Kalau yang lainnya mungkin dalam bentuk butiran atau bongkahan. Nah, mengenai sahabat yang ingin lebih tahu lagi mengenai Leonardit asal Turki ini, bisa cek video-videonya di YouTube dalam bahasa Turki tentunya. Tapi sudah ada translate, jadi silahkan pakai translate. Dan bagi sahabat yang saat ini berada di Turki, menjadi bekerja di sana sahabat, jadi sahabat bisa mendapatkannya di sana, bisa dibawa ke Indonesia juga. Nah, jadi yang pertama di sini beliau akan masukkan ke dalam wadah yang paling kecil, gelas ukur. Nah, hanya setengah dari sendok. Nah, ini sendok kecil, sendok putih. Mungkin ini hanya sekitar 5 mili saja, mungkin bahkan kurang. Kemudian dia akan masukkan. Nah, beli belum aduk sahabat ya. Beli hanya masukkan seperti ini, tapi sudah tercampur dengan sangat sempurna. Nah, jadi ya pakai kelihatan di kamera. Oke. Jadi kelebihannya kita menggunakan yang bentuk cair seperti liquid seperti ini adalah mudahnya larut dengan air. Oke, kemudian beli tutup dulu, takut jatuh karena ini hanya 1 botol dari beberapa botol yang beli miliki. Kemudian kita campurkan ke ember yang ada airnya juga. Nah, jadi seperti ini sahabat, langsung menghitam tanpa harus diaduk. Oke, beli kita akan aduk lagi. Kemudian sekarang kita pindahkan ke ember yang ini. Nah, juga sama sahabat ya, langsung larut begitu saja tanpa harus diaduk. Nah, tidak ada endapan berupa pasir atau butiran, jadi benar-benar menyatu dengan air. Inilah yang tidak bisa kita dapatkan dari Leonardit negara lain, misalkan dari Cina atau negara-negara seperti Afrika juga memproduksi Leonardit tidak sebaik yang diproduksi oleh negara Turki. Oke. Kemudian, nah sekarang kita akan pindahkan ke yang ember paling besar. Nah, jadi seperti ini sahabat ya. Endapannya sangat bersih sahabat, tidak ada endapan berupa pasir atau butiran. Kalau sahabat membeli yang dalam bentuk serbuk, umumnya biasanya dijual dalam bentuk serbuk, itu pasti akan mengendap. Dan ketika diaplikasikan akan jauh lebih boros. Oke, kemudian sekarang baru kita aplikasikan pada media. Nah, silakan diambil. Jadi tetap pekat. Nah, sahabat bisa lihat kepekatannya tidak jauh beda dengan sendok pertama tadi. Luar biasa bukan? Nah, kemudian menggenang karena memang drainasenya tidak baik, karena tanahnya memang tanah yang keras, tidak bisa menyerap air dengan baik. Tapi dengan Leonardit asal Turki ini sahabat, ini akan mengubah permainan, ini akan mengubah semuanya. Dia akan update terus perkembangannya. Ya, biarkan, ini pun belum cukup mbak, jadi harus 2 kali karena belum sampai meresap sampai bawah. Nah, kemudian sekarang diulang lagi dari yang ini. Bayangkan hanya setengah sendok saja, masih sehitam ini. Ini sebabnya Leonardit asal Turki disebut sebagai emas hitam.
pertanian. Satu-satunya yang dalam bentuk liquid atau cair. Nah, inilah kondisi media sahabat setelah tadi terendam oleh air yang kita campurkan dengan leonardit. Tentu saja masih lengket seperti ini. Dan sekarang beliau akan pindah tanamkan dari cabai ini langsung ke media yang baru saja kita olah. Inilah kelebihan leonardit asal Turki, jadi langsung bereaksi saat itu juga. Seperti biasa kita bikin lubang tanamnya karena ini sudah lembab sahabat ya. Jadi tinggal dilubangi saja. Tekstur tanah jadi terlihat lebih lembut mbak ya. Nah, jadi itu tidak keras ketika kita nggak lengket juga sahabat. Jadi saat pertama kali diaplikasikan sudah terasa perbedaannya. Hati-hati agar tidak banyak akar yang putus. Ini menyalahi SOP, seharusnya kita rendam dulu dengan air kunyit atau setidaknya gunakan air biasa. Oke, kemudian langsung dibenamkan. Nah, lihat perbedaan medianya, yang itu ada arang sekamnya jadi kelihatan hitam. Yang ini tanpa apapun, hanya tanah saja. Nah, jadi seperti inilah hasilnya sahabat ya, setelah dipindah tanamkan. Yang jelas beli di sini tidak ada maksud untuk mempromosikan leonardit asal Turki ini. Untuk apa beli mempromosikan sesuatu yang tidak beli produksi sendiri? Apalagi sangat langka seperti ini sahabat, yang terjadi justru beli sebenarnya sangat menyesal. Menyesalnya karena apa? Karena mengapa beli tidak sejak awal mengambil leonardit ini dengan jumlah banyak. Tidak membelinya dengan jumlah banyak, misalkan 100 liter atau 200 liter, sehingga beli bisa manfaatkan dan bagi-bagikan kepada sahabat komunitas Bali Organic TV. Tapi yang jelas beli sudah menghubungi sahabat beli dan sudah dijanjikan akan segera mendatangkan lagi leonarditnya. Meskipun dengan konsekuensi bahwa beliau harus mendapatkannya dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ini karena kebijakan bea impor masuk barang dari luar negeri menuju ke Indonesia. Tapi yang jelas sahabat, saat ini masih ada beberapa di BOTP Shop. Jangan sampai penyesalan yang beli rasakan akan sahabat rasakan juga. Yang jelas, jangan tunda sampai besok, tapi hari ini. Habiskan semua stok yang ada di BOTP Shop. Langsung saja bermain ke BOTP Shop di Shopee dan langsung check out. Karena apa? Karena mungkin beberapa minggu lagi akan ada leonardit asal Turki ini, tapi dengan harga yang sudah jauh berbeda. Karena sekali lagi karena kebijakan bea impor barang masuk dari luar negeri menuju ke Indonesia sahabat. Jadi inilah leonardit asal Turki, sesuatu yang fenomenal sahabat ya. Jadi sesuatu yang membuat pola pikir beli jadi terbalik seperti itu. Jadi kita bisa memiliki shortcut atau jalan pintas untuk mendapatkan media yang subur. Dan sekali lagi aplikasinya 3-4 kali sudah bisa merubah media secara keseluruhan. Tidak perlu diberikan rutin 2-3 hari sekali, tapi seminggu sekali. Kemudian saya bisa melihat bagaimana perbedaan media dari awal sampai setelah 3 atau 4 kali aplikasi. Dan jangan takut tumpah atau jangan takut bau sahabat, karena ini pertama kemasannya beli memang rancang sedemikian rupa agar kokoh, tidak gampang tumpah. Kemudian karena ini sangat berharga dan harganya juga lumayan. Yang kedua, tidak ada bau sama sekali, jadi netral seperti air. Yang ketiga, tidak perlu khawatir terhadap penurunan pH tanah, tidak seperti pupuk organik cair yang sedikit demi sedikit emang membuat keasaman tanah jadi meningkat, tapi kalau yang ini justru meng-up, jadi memperbaiki sifat fisik kimia tanah. Sahabat sudah lihat sendiri tadi kelarutannya luar biasa sekali. Inilah yang menjadi kelebihan yang tidak bisa tergantikan. Jadi ketika kita siram, jadi kelarutannya dan menyatunya dengan media itu sangat sempurna. Oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya.